Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Farida Maulina. Di sini saya akan memberikan video singkat tentang pembelajaran. Silahkan disimak ya anak-anak. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang himpunan. Ada yang tahu apa itu himpunan? Mari kita simak videonya ya. Himpunan adalah kumpulan benda-benda yang dapat didefinisikan dengan jelas. Kalau tidak jelas, maka itu bukan himpunan. Nah, contohnya, himpunan hewan berkaki 4, anggotanya kan jelas. Ada sapi, kambing, kuda, kucing, dan sebagainya. Penyajian himpunan. Ada 3 cara dalam menyajikan himpunan. Yang pertama yaitu dengan mendaftar anggotanya, yang kedua dengan kata-kata atau menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya, dan yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. Penyajian himpunan yang pertama itu dengan mendaftar anggotanya. Nah, contoh A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang kedua dengan kata-kata. A sama dengan himpunan bilangan asli kurang dari 10. Nah, kalau dengan notasi pembentuk himpunan, A sama dengan X, di mana X kurang dari 10, X elemen himpunan bilangan asli. Nah, selanjutnya kita membahas tentang keanggotaan suatu himpunan. Suatu himpunan dituliskan dengan huruf kapital, misalnya A, B, C, dan sebagainya. Sedangkan benda yang termasuk dalam himpunan ditulis dengan menggunakan pasangan kurung kurawal. Nah, jika suatu benda termasuk himpunan, maka disebut anggota atau elemen yang disimbolkan dengan simbol elemen. Tahu kan simbol elemen? Nah, seperti itu. Sedangkan yang tidak termasuk himpunan disebut bukan himpunan, disimbolkan dengan simbol elemen yang dicoret. Contoh, jika P sama dengan 1, 3, 5, 7, maka 1 elemen P, 3 elemen P, 5 elemen P, dan 7 elemen P. Sedangkan 2 bukan elemen P, 4 juga bukan elemen P, dan 6 juga bukan elemen P. Nah, selanjutnya, pada himpunan yang dituliskan hanya anggota-anggota yang berbeda atau yang berlainan saja. Misalnya, B adalah himpunan huruf pembentuk kata matematika, maka tidak ditulis B sama dengan M, A, T, E, M, A, T, I, K, A, tapi ditulis B sama dengan M, A, T, E, I, K. Nah, kalau misalnya hurufnya double kan M kan double, itu ditulis hanya 1. Terus ada juga yang double itu T. Nah, T-nya juga ditulis hanya 1. A-nya kan 3, itu ditulis hanya 1. Nah, banyaknya anggota suatu himpunan disimbolkan dengan N, sehingga banyaknya anggota himpunan A atau biasa disebut bilangan kardinal A dituliskan N buka kurung A. Contoh, C sama dengan 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Banyaknya anggota himpunan C adalah 6. Kan banyaknya itu kan hurufnya kan ada 6. Maka dituliskan NC sama dengan 6. Nah, selanjutnya kita membahas jenis-jenis himpunan. Jenis-jenis himpunan itu ada 6. Yang pertama himpunan berhingga, yang kedua himpunan tak berhingga, yang ketiga himpunan kosong, yang keempat himpunan 0, yang kelima himpunan yang sama, yang keenam himpunan yang sederajat. Apa itu himpunan berhingga? Nah, himpunan berhingga atau finite set adalah himpunan yang mengandung jumlah anggota yang terhingga, jadi dapat dihitung. Contoh, A sama dengan himpunan bilangan ganjil kurang dari 100, maka ditulis A sama dengan 1, 3, 5, dan seterusnya sampai 99 yang ganjil-ganjil saja. Nah, banyaknya anggota A sama dengan N. A sama dengan 50. Nah, selanjutnya himpunan tak berhingga.
Himpunan tak berhingga adalah himpunan yang mengandung jumlah anggota yang tidak terhingga banyaknya. Contoh, B adalah himpunan bilangan ganjil lebih dari 5. Maka ditulis B sama dengan 7, 9, 11, dan seterusnya. Kan lebih dari 5 itu banyak banget. Jadi, banyaknya anggota B adalah tidak berhingga. Selanjutnya, himpunan kosong. Himpunan kosong adalah suatu himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan kosong ditulis dengan lambang kurung kurawal tok atau angka 0 yang disilang. Himpunan 0. Himpunan 0 adalah himpunan yang mempunyai satu anggota, yaitu angka 0. 0 itu kan angka ya. Kalau kosong itu tidak ada. Nah, himpunan yang sama. Jika setiap anggota himpunan A sama dengan anggota himpunan di B dan banyaknya anggota kedua himpunan itu adalah sama, maka himpunan A dan himpunan B dikatakan sama. Ditulis A sama dengan B. Selanjutnya, himpunan yang sederajat. Jika banyak anggota himpunan A dan himpunan B adalah sama, namun anggota-anggotanya tidak sama, maka himpunan A dan B dikatakan sederajat atau ekuivalen. Ditulis A, tanda ekuivalen itu B. Tahu kan tanda ekuivalen? Nah, seperti itu. Cukup untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada yang salah atau sekiranya ada yang kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.